Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ririn di channel Mata Hati Korea. Nah, kali ini saya mau memberikan informasi mengenai sektor baru yang telah dibuka oleh Depnaker Korea ya. Nah, menurut kementerian yang terkait pada tanggal 5, Kementerian Pertanian, Pangan, dan untuk Pedesaan telah mulai berupaya memperluas proyek percontohan yang sedang berjalan untuk pekerja asing di bawah sistem izin kerja atau G2G dengan visa E9. Nah, sektor baru ini adalah sektor servis pada bagian restoran dan perhotelan atau penginapan ya. Nah, perlu diketahui untuk sektor ini hanya tersedia khusus 11 negara. Nah, negara mana sajakah yang termasuk dalam perjanjian MOU tersebut? Nah, 11 negara itu diantaranya adalah Indonesia, Filipina, Sri Lanka, Nepal, Vietnam, Kirgistan, Thailand, Myanmar, Mongolia, Cina, dan Uzbekistan. Untuk sektor servis bidang restoran ini akan dipekerjakan di bagian seperti dapur atau sebagai asisten dapur ya. Dan untuk perhotelan atau penginapan itu dipekerjakan pada bagian seperti membersihkan gedung atau membersihkan penginapan seperti gitu. Nah, untuk prosesnya itu sama dengan sektor-sektor yang lain pada G2G. Nah, majikan akan mendaftar untuk mendapatkan surat izin mempekerjakan pekerja asing, dan bagi para majikan yang sudah mendapatkan izin itu akan disuruh untuk memilih pekerja asing dengan cara mendatangi langsung ke Depnaker atau lewat online. Nah, setelah majikan memilih pekerja asing, maka akan dibuatlah seperti surat kontrak kerja dalam 3 bulan semenjak diterbitkannya surat izin dipekerjakan oleh Depnaker untuk para majikan. Nah, dari data situlah majikan akan mewakilkannya ke instansi yang berkait seperti HRD atau Kabis. Dan untuk selain sektor tersebut itu tergantung bidang masing-masing, seperti selain sektor yang saya sebutkan tadi ada juga sektor seperti fishing, manufaktur, peternakan, seperti itu beda lagi ya untuk perwakilannya. Nah, setelah melampirkan surat izin untuk mempekerjakan pekerja asing seperti SLC dan lain-lain, maka dikirimkanlah data tersebut oleh majikan atau perwakilannya seperti yang saya telah sebutkan tadi ya. Maka kemana akan dikirim? Ke Kementerian Keimigrasian, Kehakiman untuk pengurusan penerbitan visa. Nah, setelah visa diterbitkan, maka pekerja akan diberikan bimbingan training sebelum keberangkatan ke Korea. Nah, bimbingan training tersebut itu meliputi apa saja? Bimbingan tersebut ada juga bahasa Korea selama 38 jam, budaya Korea 44 jam, undang-undang standar ketenagakerjaan dan penanganan keluhan 2 jam, serta keselamatan kerja 1 jam. Nah, setelah kedatangan di Korea, maka akan dikasih bimbingan training lagi ya selama 3 hari 2 malam. Selama total bimbingan tersebut ada 16 jam, seperti bimbingan itu meliputi budaya Korea, undang-undang standar ketenagakerjaan, dan lain-lain. Nah, pada bimbingan training tersebut juga akan dilaksanakan medikal kesehatan. Di hari pertama, pekerja asing akan didaftarin asuransi dan pembuatan buku tabungan untuk penerimaan gaji dan lain-lain. Nah, sedangkan di hari terakhir pada waktu bimbingan training, pekerja asing akan didaftarin asuransi tiket kepulangan dan asuransi kecelakaan di luar kerja. Nah, perlu diketahui pada saat kapan gaji akan dibayar atau sejak kapan pekerja dihitung mulai kerja. Nah, ini kebanyakan banyak pertanyaan ya dulu itu. Pada saat pekerja masuk ke Korea dan mengikuti bimbingan training inilah pekerja sudah dihitung kerja dan akan digaji pada saat ketibaan ke Korea tersebut. Nah, untuk jam kerja, sektor restoran dan perhotelan atau penginapan ini adalah sebagai berikut. Sebenarnya sama ya kalau sama manufaktur. Nah, jamnya sama, jam kerjanya 1 hari di bawah 8 jam kerja. 1 minggu 40 jam kerja. Itu tidak termasuk break time atau jam istirahat. Nah,
jam istirahat, bila kerja 4 jam, maka akan mendapatkan istirahat atau break time selama 30 menit. Bila kerja 8 jam kerja, maka akan istirahat 1 jam atau lebih. Nah, untuk liburannya ya, itu kerja seminggu, liburnya 1 hari berbayar. Ya, berbayar di sini maksudnya libur pun akan dibayar. Cuti tahunan yang dibayar. Nah, cuti tahunan yang dibayar ini adalah yonca ya, kalau kita bilang yonca itu bila setahun kerja lebih dari 80% daripada kerja, maka akan mendapatkan libur berbayar 15 hari. Nah, untuk gajinya sama gaji standar Depnaker atau lebih ya. Nah, bila kerja melebihi jam kerja yang saya sebutkan, yaitu 40 jam kerja, maka dengan kesepakatan antara pekerja dan majikan bisa lembur 12 jam per minggu. Jadi bila lembur maka akan dibayar 50% atau lebih dari gaji normal. Nah, untuk kerja malam atau overtime lembur pada jam malam, mulai dihitung pada jam 10 malam sampai jam 6 pagi, maka akan diberikan upah lembur malam sebanyak 50% dari upah normal. Nah, untuk catatan perlu diketahui ya untuk teman-teman yang bekerja, yang pekerjanya di bawah 4 orang, itu tidak wajib untuk membayar atau mendapatkan uang lembur atau libur tahunan tadi. Jadi supaya diperhatikan, kok di tempat saya tidak ada yonca, kok disuruh lembur tapi tidak digaji gitu ya. Coba dicek dulu apakah pekerjanya kurang dari 5 atau di bawah 4 orang, coba dicek dulu. Nah, kawan-kawan, itulah tadi informasi baru dari saya mengenai sektor baru servis di bidang restoran dan perhotelan atau penginapan. Bila informasi saya membantu, jangan lupa untuk tekan tanda jempol dan bagikan ke teman-teman kalian yang kalian anggap membutuhkannya. Nah, bila ada pertanyaan, sesuaikan dengan video pada tema kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.